Jadi untuk yang membongkar perdukunan saya dukung. Saya sangat mendukung itu karena saya juga berusaha untuk menghancurkan dan menghilangkan oknum-oknum ya, oknum-oknum dukun, oknum-oknum supranatural spiritual yang merugikan masyarakat. Apakah video saya settingan? Settingan. Apakah video saya itu hiburan? Hiburan. Semua tayangan, semua tontonan yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Semua yang dipertontonkan, ilmu apapun ketika dipertontonkan itu adalah hiburan. Sampai mau praktek tenaga dalam itu harus diukur dulu tingkat emosinya. Apakah itu tidak disetting? Tentu disetting. Kalau tidak disetting nggak akan bisa ketika untuk atraksi. Contoh untuk atraksi tenaga dalam, maka yang menyerang harus diukur dulu tingkat emosinya, pikirannya diatur dulu emosinya. Karena ketika disebut dengan ilmu maunah, itu hanya terjadi di luar dari kemampuan kita. Itu adalah kemampuan Allah, tidak bisa dipertunjukkan. Kalau dipertunjukkan itu adalah hiburan. Saya tidak akan terpengaruh dengan omongan netizen. Saya tidak akan terpengaruh dengan omongan follower ataupun subscriber yang mengadu domba. Saya tidak akan terpengaruh dengan itu. Saya bukan orang yang mudah untuk baperan atau mudah dihasut kebencian, untuk membenci siapapun, tidak. Saya bukan orang yang mudah benci. Saya tidak mudah untuk terhasut. Saya orangnya nggak enakan. Kalau sampean datang, insya Allah, demi Allah, insya Allah akan saya maafkan. Yang penting datang. Dan saya sudah menyampaikan di video saya yang dulu ketika ada orang yang menantang saya di depannya aparat. Ketika orang itu menantang saya, kamu itu cuma settingan. Iya, saya settingan. Kamu itu cuma hiburan. Iya, saya sampaikan saya hiburan. Kalau dikatakan hiburan, settingan, tidak masalah. Tapi kalau dikatakan saya menipu, tunjukkan siapa yang saya tipu. Tentu ada korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber lovers dimanapun berada, Islam mengajarkan arti penting persaudaraan, bukan sebuah perpecahan. Para penonton dimanapun berada, ketika menonton video yang kontroversial, baik karena yang menyebabkan kontroversi oleh ulahnya sendiri, disebabkan menyebarkan informasi yang kebenarannya kurang pasti. Oleh karena itu, berhentilah menebarkan tuduhan atau fitnahan yang tidak pasti.
Mari ciptakan sebuah kerukunan, baik antar YouTubers maupun subscriber semuanya. Soal kejadian beberapa hari yang lalu, beberapa hari ini, banyak sekali yang ikut menyebarkan informasi seputar Gus Samsudin Jadab baik melalui medsos, atau melalui dialog interaktif secara langsung. Yang perlu diperhatikan, bahwa ketika poin yang dibicarakan tersebut adalah merupakan sebuah kekeliruan, nanti jatuhnya adalah fitnah. Dan apabila sudah menjatuhkan nama baik seseorang, hal itu sudah berakibat fatal sekali. Hal itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena negara ini adalah negara hukum. Apalagi, yang dijatuhkan adalah nama baik yang menimpa pengasuh Padepokan, Gus Samsudin Jadab. Meskipun demikian, Gus Samsudin Jadab adalah bukanlah sosok yang suka main pidana. Seperti fitnah yang beberapa hari yang telah beredar, bahwa siapapun yang datang ke Padepokan Gus Samsudin Jadab akan siap-siap dipidana. Itu tidak benar, itu salah, itu keliru. Karena Gus Samsudin Jadab tidak seperti itu, dan Gus Samsudin Jadab pun juga telah mempersilahkan siapapun yang mau datang ke Padepokannya. Tetapi kalau sudah menyebut nama, ketika sudah menuduh, maka harus dibuktikan. Dan cara pembuktiannya ialah di pengadilan. Maka saya berikan waktu selama 3 hari untuk panjenengan datang ke Padepokan. Demi Allah tidak akan saya pidanakan. Tetapi demi Allah, demi Rasulullah, ketika saya tunggu selama 3 hari ini tidak datang, maka masalah ini akan saya bawa ke ranah hukum, ke pidana. Sebab sudah menuduh, ketika menuduh maka harus membuktikan. Terutama ketika menuduh penipuan, yang pertama, siapa yang ditipu? Tentu harus ada korbannya. Yang kedua, tentu harus ada 2 alat buktinya. Dan ini harus dibuktikan di pengadilan. Saya kasih waktu 3 hari. Ketika mau datang, diselesaikan, monggo. Kalau tidak datang selama 3 hari, maka masalah ini akan diselesaikan di pengadilan. Demi Allah, demi Rasulullah. Karena negara kita negara hukum. Kalau bilang ada yang tertipu, berarti ada korbannya. Siapa yang saya tipu? Kasih tahu saya, siapa orang yang saya tipu. Yang kedua, tentu harus ada 2 alat buktinya. Saya sangat mendukung sekali pembongkaran dan membongkar semua perdukunan. Tetapi kalau sudah menyebutkan nama orang, maka harus bisa membuktikan itu. Saya tunggu selama 3 hari ini untuk membuktikan siapa yang saya tipu, siapa korbannya. Kalau videonya ada, semua video yang saya tampilkan, saya bisa menghadirkan orangnya, entah itu ruqyah rumah atau pembersihan rumah. Kalau video itu orangnya saya tipu, akan saya hadirkan orangnya. Apakah orangnya itu saya tipu atau tidak? Dan boleh ditanyakan, ketika saya melakukan pembersihan rumah, apakah sebelumnya saya pernah masuk ke rumah itu? Ataukah saya datang dari mobil langsung meruqyah? Karena yang saya lakukan biasanya, setiap kali saya mau melakukan ruqyah rumah, ketika itu saya nggak akan masuk. Kru saya, santri saya, tidak ada yang masuk sebelum saya masuk ke dalam rumah itu. Jadi orang yang saya ruqyah rumahnya, insya Allah semuanya nanti akan bersedia untuk hadir. Apakah orang itu saya tipu atau tidak? Kalau orangnya sendiri bilang saya tipu, maka saya akan siap bertanggung jawab secara hukum, bukan hanya secara sosial, bukan hanya secara habluminanas, tapi secara hukum negara pun saya siap untuk dipenjara. Kalau saya menipu, saya siap untuk Gus Samsudin mengundang Mas Marcel secara resmi ke Padepokan. Dalam video ini, Gus Samsudin Jadab ingin agar masalah ini tidak larut, sehingga tidak ada kesalahpahaman di antara mereka. Sementara itu, kepada setiap orang agar berhenti untuk sembarang menyebarkan informasi yang keliru. Meskipun demikian, Gus Samsudin Jadab akan tetap membuka pintu maaf bagi siapapun yang pernah mencatut namanya untuk misalnya, untuk kepentingan pribadi dan yang lainnya. Dan untuk Dek Marcel, saya punya masalah pribadi dengan panjenengan, dengan beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Karena di channel YouTube panjenengan mengatakan
dukun itu kalau nggak nipu dan cabul. Padahal saya sendiri itu lahir ditolong oleh dukun bayi. Jadi tidak semua dukun itu nipu dan cabul. Jadi jangan sampean samakan dengan apa yang panjenengan lakukan. Ketika panjenengan sering melakukan trik sulap, lalu di situ digunakan untuk menghibur orang, lalu sampean samakan apa yang sampean lakukan, trik-trik itu, penipuan itu untuk menghibur, lalu sampean samakan dengan semua spiritual, dengan semua paranormal, dengan semua dukun, itu nipu. Jangan sampean samakan seperti itu. Itu salah kaprah jika seperti itu. Sampean melukai hati orang-orang yang sudah ditolong oleh dukun, termasuk dukun bayi, dukun pijat, dan dukun sangkal putung dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan panjenengan berikan klarifikasi tentang hal ini. Subscriber lovers semuanya, dengan adanya penegasan seperti ini, semoga masalah yang menimpa Padepokan dan juga Mas Marcel segera selesai dengan baik.